Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengawali pembelajaran, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Pada materi kali ini, Ibu akan menyampaikan mengenai teks persuasif. Sebelumnya, apakah kalian mengetahui apa itu teks persuasif? Nah, teks persuasif adalah sebuah teks yang bertujuan untuk mengajak, menyuruh, atau membujuk pembacanya melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Selain itu, tulisan pada teks persuasif bersifat subjektif karena isinya merupakan murni pandangan pribadi penulisnya mengenai suatu topik. Maka tidak jarang dalam teks persuasif ditemukan data-data pendukung lainnya. Sehingga pembaca tidak ragu untuk melakukan apa yang ditulis oleh penulis. Sekarang kita menginjak pada ciri-ciri teks persuasif. Apa sih ciri-ciri teks persuasif itu? Ciri-ciri teks persuasif itu yaitu yang pertama, adanya bujukan, pengaruh atau himbauan kepada pembaca. Yang kedua, paragraf disusun oleh kalimat yang menyertakan alasan yang kuat disertai data dan fakta. Yang ketiga, isi paragraf digunakan untuk meyakinkan pembacanya atau mempercayai yang ditulis oleh penulis itu sendiri. Yang keempat, banyak menggunakan kata-kata ajakan. Yang kelima, biasanya menghindari konflik agar kepercayaan pembaca tidak hilang. Lalu, apa saja sih struktur pada teks persuasif itu? Struktur pada teks persuasif terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, alinea pembuka. Kemudian yang kedua, alinea penjelas, sedangkan yang terakhir yaitu alinea penutup. Sudah mengerti bukan mengenai teks persuasif? Nah, setelah ini Ibu akan menjelaskan materi yang masih bersangkutan dengan teks persuasif, yaitu jenis-jenis pada teks persuasif. Pada teks persuasif terdapat 5 jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu persuasif propaganda. Persuasif propaganda merupakan paragraf persuasi berupa imbauan yang disampaikan dengan keras dan jelas guna membuat pembaca mau mengikuti imbauan yang disampaikan oleh penulis. Yang kedua yaitu persuasif pendidikan. Persuasif pendidikan berupa pesan khusus yang di dalamnya ada hubungannya dengan dunia pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu persuasif advertensi. Persuasi advertensi biasanya digunakan untuk mengiklankan produk atau kepentingan komersil. Yang keempat yaitu persuasi politik. Persuasi politik itu sendiri merupakan persuasi yang bertujuan agar pembaca berkenan memilih wakil rakyat atau pemilihan umum. Yang kelima atau yang terakhir yaitu persuasif kesehatan. Persuasi yang bertujuan agar pembaca mampu menyadari betapa pentingnya akan kesehatan. Setelah mengetahui pengertian, ciri-ciri, struktur, dan jenis-jenis teks persuasif, kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai contoh teks persuasif. Contoh yang Ibu berikan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu bersih-bersih lingkungan. Pentingnya menjaga kebersihan lingkungan itu sendiri, yaitu agar kita mampu merasakan kesehatan serta keindahan yang diberikan oleh alam. Nah, kemarin kita telah melakukan bersih-bersih lingkungan di area Balai Desa di Desa Sekaran, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro. Setelah kita melakukan bersih-bersih tersebut, lingkungan yang ada di sekitar Balai Desa mengalami perubahan yang awalnya terlihat kotor dan berantakan menjadi bersih serta rapi. Nah, kegiatan tersebut diupayakan mampu mengajak masyarakat sekitar agar selalu menjaga kebersihan. Nah, pada kegiatan bersih-bersih tersebut juga bisa digunakan sebagai media pembelajaran, yaitu teks persuasif yang merupakan ajakan. Jadi, pada media pembelajaran ini kita diajak agar selalu menjaga kebersihan lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.